saya. Perkenalkan, nama saya Likawan Kimelani Ningrum sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Rizky Zarupu sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Alia Syafira Nusakila sebagai pemateri. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang teknik PCR. Apa sih PCR itu? PCR atau polymerase chain reaction adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Sebelum dilakukan PCR dengan sampel penelitian perlu dilakukan optimasi agar didapatkan komposisi dan kondisi PCR yang sesuai sehingga mendapatkan hasil PCR yang optimal. Adapun tahapan PCR yang pertama, denaturasi 94 sampai 96 derajat Celcius. Pada tahap ini campuran DNA dipanaskan hingga suhu tinggi untuk memisahkan untaian ganda DNA menjadi dua untaian tunggal. Denaturasi suhu tinggi akan memutus ikatan hidrogen antara basa-basa nukleotida. Yang kedua, annealing 50 sampai 65 derajat Celcius. Setelah denaturasi, suhu diturunkan agar primer dapat menempel pada untaian tunggal DNA. Primer adalah segmen pendek DNA atau RNA yang akan mengikat daerah spesifik pada DNA target. Primer inilah yang menentukan bagian DNA mana yang akan diamplifikasi. Yang ketiga, ekstensi 72 derajat Celcius. Pada tahap ini, enzim Taq DNA polimerase mulai bekerja menambahkan nukleotida pada ujung primer dan memperpanjang untaian DNA. Baru berdasarkan urutan template DNA asli, suhu optimal untuk Taq polimerase adalah sekira 72 derajat Celcius. Dan selanjutnya itu ada komponen utama dalam PCR, yaitu ada penjelasan singkat tentang komponen utama dalam PCR, yaitu ada template DNA, fragmen DNA yang mengandung urutan target yang akan diperbanyak. Yang kedua ada primer, oligonukleotida pendek yang berfungsi sebagai titik awal bagi DNA polimerase untuk memperpanjang DNA. Ada dua primer yang digunakan, yaitu forward dan reverse primer. Yang ketiga ada Taq polimerase, enzim tahap panas yang berasal dari bakteri Thermus aquaticus yang digunakan untuk memperpanjang untai DNA baru dan menambahkan nukleotida ke ujung primer selama proses replikasi. Yang keempat ada DNTP, yaitu bahan dasar nukleotida, yaitu DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP yang dibutuhkan untuk membentuk untai DNA baru. Yang kelima ada buffer, yaitu larutan yang menjaga pH dan lingkungan reaksi tetap optimal bagi aktivitas enzim Taq polimerase selama proses PCR. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor menentukan keberhasilan PCR, diantaranya adalah 1. Konsentrasi dan kualitas DNA. Kedua, temperatur annealing dari kedua primer. Yang ketiga, konsentrasi mgClZ. Yang keempat, enzim polimerase. Yang kelima, konsentrasi dan kualitas primer. Keenam adalah jumlah siklus PCR. Ketujuh, ada deoksinukleotida trifosfat, yaitu DNTP. Dan terakhir, faktor lain seperti larutan buffer. Selanjutnya, teknik PCR yang umum digunakan. Yang pertama ada PCR konvensional. PCR konvensional adalah teknik dasar untuk mengamplifikasi DNA dengan hasil dilihat melalui elektroforesis gel. Yang kedua yaitu real-time PCR. Versi PCR yang memungkinkan kuantifikasi DNA secara langsung saat amplifikasi berlangsung menggunakan pewarna fluoresen. Yang ketiga yaitu reverse transcription PCR atau RT-PCR, yaitu mengubah RNA menjadi DNA melalui enzim reverse transcriptase sebelum amplifikasi. Digunakan untuk mempelajari ekspresi gen. Yang keempat, ada multiplex PCR. Multiplex PCR menggunakan beberapa set primer untuk memperbanyak beberapa fragmen DNA sekaligus dalam suatu reaksi. Yang kelima, NIS PCR melibatkan dua set primer untuk meningkatkan spesifisitas dan sensitivitas amplifikasi DNA, terutama berguna dalam sampel yang mengandung
kontamin atau DNA target rendah. Yang keenam ada PCR ELISA yang merupakan metode yang digunakan untuk menangkap asam nukleat yang meniru prinsip dari enzim link immunosorbate assay atau ELISA yang terkait. Yang ketujuh ada touchdown PCR, sebuah modifikasi dari PCR yang mencegah amplifikasi sekuen non-spesifik dengan memvariasikan suhu annealing, sebuah varian dari PCR yang bertujuan untuk mengurangi latar belakang spesifik secara bertahap, menurunkan suhu annealing selama PCR berlangsung. Selanjutnya ada siklus PCR. Proses PCR terdiri dari 20 hingga 40 siklus, di mana setiap siklus menggandakan jumlah segmen DNA target. Dengan begitu, dari satu salinan DNA setelah 30 siklus dapat dihasilkan miliaran salinan. Kemudian ada aplikasi PCR yang terbagi menjadi 4, dan yang pertama, cloning DNA. PCR digunakan untuk memperbanyak segmen DNA tertentu yang nantinya bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua, deteksi penyakit. PCR bisa mendeteksi patogen seperti virus dan bakteri dengan sangat sensitif. Dan yang ketiga, forensik. PCR digunakan untuk mengamplifikasi DNA dari sampel forensik yang sangat kecil. Dan yang terakhir, penelitian genetik. PCR digunakan untuk mempelajari variasi genetik seperti mutasi yang menyebabkan penyakit. Baik, sebagai penutup, saya simpulkan bahwa PCR merupakan teknik yang sangat penting dalam bioteknologi dan penelitian biologi molekuler. Dengan memanfaatkan komponen utama seperti template DNA, primer, tag polimerase, dan TPS dan buffer, PCR mampu memperbanyak fragmen DNA secara efisien untuk berbagai aplikasi seperti diagnosis penyakit, analisis genetik, dan penelitian forensik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.